Kembali di Green Economic Forum, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menargetkan 100 bus listrik bisa beroperasi di DKI Jakarta pada akhir tahun 2022. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan cita-cita pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2030. Direktur Utama Transjakarta Muhammad Yana Aditya menjelaskan saat ini ada 30 armada bus listrik yang telah dioperasikan. Adapun 30 bus listrik ini dengan rute Senen Bundaran Senayan, Tanah Abang Terminal Senen, Blok M Tanah Abang, dan rute Ragunan Blok M. Bus listrik ini beroperasi dari pukul 5 hingga pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. PT Transjakarta juga menyatakan untuk target ke depannya nantinya semua bus Transjakarta akan beralih menggunakan sumber daya listrik mulai tahun 2030. Transformasi bus ini dilakukan untuk lingkungan Jakarta yang lebih baik. Ya, transportasi listrik menjadi target bagi Indonesia, terutama bagi pelaku industri termasuk Transjakarta. Dan saat ini kita telah terhubung bersama dengan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, Bapak Muhammad Yana Aditya. Apa kabar Bapak, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang dalam forum yang terhormat ini. Oke, terima kasih Bapak Yana telah hadir bersama kami dalam Green Economic Forum. Pak Yana, silahkan dengan paparan Anda Pak, seperti apa mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PT Transjakarta untuk mendukung upaya pemerintah agar tercapai net zero emission di tahun 2030. Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui di media, PT Transportasi Jakarta memiliki komitmen untuk ikut serta dalam ekonomi hijau, ya, green economy. Salah satunya adalah yang mungkin sudah dipublikasi di media adalah terkait dengan 30 bis listrik yang sudah dioperasikan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari presentasi yang ada terkait dengan bis listrik yang ada dan armada yang ada di Transjakarta hari ini, kita mengoperasi 590 armada dan 3.590 armada yang hari ini berjalan di Jakarta itu dioperatori oleh 17 operator bis. Kemudian kita melayani 338 km dari panjang koridor yang ada di seluruh Jakarta, dan ada 173 rute, dan sampai tahun kemarin kita sudah melayani 123,8 juta pelanggan. Ini jumlah yang cukup besar bagi sebuah armada, satu sistem pelayanan transportasi darat yang ada di Indonesia. Kembali ke masalah green economy, saya ingin menyampaikan bahwa di slide berikutnya mengenai komitmen pemerintah terkait dengan green economy dan peranan Transjakarta dalam membantu atau mewujudkan hal tersebut. Saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia sudah berkomitmen dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa kita semua ingin menurunkan emisi 29%. Dan kita juga ingin sampai tahun 2030 nanti kita menurunkan sampai 41% dengan kerjasama internasional. Dan ini satu tujuan yang memang dibangun bangsa kita ini untuk menjalankan green economy. Apa yang kita lakukan untuk mengimplementasi hal tersebut? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjabarkan dari kebijakan tersebut melalui Peraturan Gubernur tahun 90 tahun 2021. Salah satunya adalah bagaimana Jakarta ini bisa mencapai tingkat emisi 30% di bawah dasar pengukuran pada tahun 2030. Dan juga menerapkan net zero emission pada tahun 2050 dan juga target 50% untuk dasar pengukuran pada tahun 2030. Ini bukan hal yang mudah karena memang ini perlu dukungan dari banyak stakeholders.
utamanya juga terkait dengan transportasi kita, yang dalam hal ini Transjakarta, yang memang sampai hari ini kita 82% capaian pelayanan pelanggan, artinya hampir seluruh di daerah Jakarta ini di-cover oleh Transjakarta. Oleh sebab itu, pada slide berikutnya, kita memang memiliki target-target terkait dengan untuk menurunkan polusi ya, di mana salah satunya kita berkeinginan untuk memastikan dan mengoperasikan bis listrik. Nah, bis listrik ini berdasarkan dari riset-riset yang sudah kita pelajari, itu menghemat 62% biaya energi. Tentu karena ini kita tidak menggunakan bahan baku fosil ya, dan tentu ini dari sisi tingkat polusi suara 28% lebih rendah dari tingkat kebisikan yang dilakukan oleh bis diesel. Kalau mungkin sempat mencoba bis listrik di Jakarta, milik Transjakarta, kalau kita naik di dalamnya tidak ada suara. Ini yang kecuali suara AC tentunya. Yang ini yang memang kita harapkan nanti juga bisa mempercepat proses pembangunan dari ekonomi hijau ini. Di samping itu juga elektrifikasi dari seluruh armada yang existing kita targetkan dimulai sejak tahun 2022 ini, di mana kalau tadi saya sampaikan kita punya 3.590 armada, kita pelan-pelan kita akan replace atau kita ganti menjadi dari diesel dan ada beberapa yang gas langsung ke listrik. Pada tahun ini kita rencanakan ada 100 bis listrik yang sampai bulan Juni ini kita sudah operasikan hampir 30 unit dan kita sedang proses untuk sisanya. Next. Nah, salah satu rencana elektrifikasi dari roadmap elektrifikasi dari Transjakarta bisa kita lihat di dalam slide ini bahwa pertama memang kita memiliki aspirasi untuk bisa mengoperasikan bis berdasarkan perhitungan kita sampai tahun 2030 itu sekitar 10.047 unit. Ini merupakan bagian dari strategi roadmap kita untuk melakukan elektrifikasi kaitannya mendukung dari zero emission tersebut. Kita harapkan apabila nanti semua armada yang ada di Jakarta ini sudah menggunakan listrik, kita bisa menekan polusi yang ada di Jakarta. Jumlah ini 10.047 ini termasuk di dalamnya adalah bis besar, bis menengah dan juga bis kecil yang mungkin barangkali sering kita lihat kita sebut sebagai mikrotrans. Lanjut. Nah, bagaimana roadmap kita untuk mencapai 10.047 unit seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kita membagi menjadi tiga fase. Pertama tahun 2022 sampai tahun 2023, di mana kita ingin melakukan perubahan atau pergantian pada low entry bus dan medium low entry bus. Dan ini kalau kita lihat sudah kita lakukan, yang ada di Jakarta ada 30 unit yang memang bis yang 8 dan 12 meter nanti akan kita operasikan di tahun 2022 dan 2023. Dan salah satu yang paling penting juga untuk mendukung adanya bis listrik ini adalah charging station. Jadi satu sarana yang digunakan untuk melakukan pengisian power listrik bagi bis listrik. Ini yang memang kita akan bangun dan saat ini sudah kita bangun pertama di Cibubur ya, dan sedang kita coba bangun di beberapa daerah, utamanya di Cawang dan beberapa tempat yang lain. Jadi ke depan kita berharap untuk depo-depo nanti kita sudah ada charging station sehingga bis-bis listrik ini lebih mudah untuk mendapatkan daya. Kemudian tahun 2023 sampai tahun 2025, di mana kita nanti akan melakukan perubahan terkait dengan high flow BRT buses gitu, di mana elektrifikasi ini nanti
akan masuk pada bis-bis yang memang high tech gitu. Dan yang berikutnya adalah mikrotrans. Mungkin rekan-rekan atau kita semua lebih akrab dengan sebutan angkot. Jadi dalam waktu dekat ini barangkali 1 atau 2 tahun ke depan kita akan melihat ada angkot listrik yang akan beroperasi di Jakarta. Kita harapkan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tahun 2025, tahap yang 3, sampai tahun 2030, kita akan mencoba melakukan retrofitting atas existing basis. Kita memahami bahwa bis listrik ini dalam rangka untuk mendukung program emisi tahun 2030, tentu tidak hanya harus membeli atau membangun. Kita coba juga untuk melakukan retrofikasi. Apa yang disebut retrofikasi ini? Atau mungkin lebih lebih gampangnya itu adalah mengganti mesin mobil bis diesel dan bis gas menjadi mesin atau menjadi tenaga listrik. Ini adalah salah satu proses yang sudah dilakukan di beberapa negara, di Turki, di Inggris. Mereka mempercepat proses modernisasi bis, proses untuk mengganti bis-bis diesel mereka menjadi bis listrik dengan cara mengganti mesin-mesin bis diesel menjadi bis listrik. Dan ini kami lihat di Jakarta atau di Indonesia ini lebih bisa dipercepat karena tentunya jumlah bis yang ada di Indonesia dan ada di Jakarta sangat besar, dan apabila ini bisa tidak kita lakukan, tentu akan menambah dari umur kendaraan dan juga proses untuk elektrifikasi bisa lebih cepat. Nah, memang kita menghadapi beberapa kendala ya, dan tantangan tentunya untuk melakukan elektrifikasi ini. Tapi kendala dan tantangan ini tentu bukan satu hal yang memang kita hindari. Tentu kita bersama stakeholders yang lain, bersama pemerintah, bersama dengan asosiasi, bersama dengan lembaga internasional, dan juga para pengusaha yang terkait dengan industri, kita mencoba, dan juga tentu pemerintah pusat dalam hal ini, kita berharap ada dukungan yang sangat besar khususnya terkait dengan untuk pasokan atau dukungan untuk pemasangan daya listrik. Karena kalau kita lihat dengan adanya charging station, tentu kita membutuhkan gardu-gardu listrik yang lebih baik. Dan ini tentu membutuhkan dukungan dari BUMN, khususnya PLN untuk bisa membantu, di mana kita nanti bisa membangun gardu, bisa membangun charging station, di mana kita bisa nanti melakukan charging atas bis-bis kita ketika sedang melakukan pengisian daya. Yang kedua adalah tentu di awal-awal ini kita memahami bahwa sambil kita membangun industri dalam negeri, tentunya pengadaan bis-bis listrik tentu berasal dari luar. Dan kita berharap agar ini bisa mendorong dari satu proses pemurnian udara, proses untuk mengurangi polusi, maka kita berharap adanya satu insentif fiskal yang terkait dengan kendaraan-kendaraan listrik ini. Khususnya kendaraan transportasi listrik atau public transportation. Harapan kami dengan adanya public transportation yang mendapatkan insentif fiskal, maka kendaraan-kendaraan ini bisa lebih efisien, lebih ekonomis datang ke Indonesia, sehingga tentu masyarakat kita bisa mendapatkan manfaat atas datangnya kendaraan tersebut, dan juga manfaat bagi pengendalian polusi juga lebih tercapai. Dan yang berikutnya tadi yang kami sampaikan terkait dengan konversi atau retrofit kendaraan diesel menuju kendaraan listrik. Ini tentu membutuhkan satu dukungan dari regulasi atau yang mendukung. Tentu dalam hal ini kami berharap para regulator bisa mendukung proses ini, karena ini jadi satu keniscayaan di dunia internasional, di mana banyak kendaraan-kendaraan diesel beralih mesinnya menjadi kendaraan listrik, dan itu didukung oleh satu peraturan yang memang memadai untuk terjadinya kondisi tersebut. Dan yang paling penting juga adalah mengenai kompetensi. Tentu kita berharap kompetensi dari para tenaga kerja kita, SDM kita,
yang bertanggung jawab atas penanganan dari proses elektrifikasi ini bertambah dengan cara melakukan banyak sharing, banyak dukungan untuk melakukan pelatihan dari sektor industri maupun dari sektor usaha yang memang memberikan pelatihan langsung pada sumber daya kami yang ada di Transjakarta. Saat ini kita memang sudah bekerja sama dengan banyak universitas di luar negeri, khususnya untuk melakukan penguatan atas kapasitas dari staf kita yang ada di Transjakarta dan juga beberapa industri yang memang bergerak di sektor transportasi bis listrik yang juga memberikan perbantuan terkait dengan technical assistance bagi kita. Juga beberapa lembaga internasional yang selama ini memang ikut serta dalam membangun atau membantu Transjakarta dalam melakukan kebijakan. Dan berikutnya terkait dengan bagaimana sih Transjakarta dalam mengimplementasikan dari electric vehicle. Di dalam slide itu kami sampaikan, memang kalau kita lihat dari sisi perawatan biaya ya, kita kalau menggunakan bis listrik itu kurang lebih tadi juga kami sampaikan sekitar 62% lebih murah daripada bis biasa. Dan ini kemudian tentu ini menjadi satu keuntungan bagi sebuah industri di mana biaya perawatan lebih rendah dibandingkan dari bis yang berikutnya, yang bis yang pada biasanya. Kemudian konsumsi energi 62% lebih murah, dan tentu nanti kita juga bisa mendapatkan kalau konsumsi energi ini yang kita sebut konversi energi dalam arti energi fosil ya, dan tentu kita akan mendapat manfaat karena dengan adanya penggunaan listrik ini tentu kondisi udara kita akan lebih baik. Dan kontrak kerja, kemudian pembebasan rekening pembebasan rekening minimum selama 2 tahun dan juga pembayaran biaya penyambungan listrik ini yang kita kita harapkan bisa menjadi dukungan kita. Next. Nah, kalau kita lihat ya servisnya dari Transjakarta sampai hari ini kita ada 5 ya, ada BRT itu yang bis rapid transportation yang ada di dalam koridor, dan kemudian ada Metro Trans itu yang selama ini juga di di beberapa koridor, dan juga Mini Trans. Kemudian ada Royal Trans, ini adalah salah satu layanan kita yang merupakan layanan non subsidi, dan mungkin yang terakhir ada Mikrotrans yang kita sebut angkot. Ini semua terintegrasi dalam layanan Transjakarta. Nah, kurang lebih itu Mbak yang bisa kami sampaikan, baik secara presentasi, dan mungkin barangkali ada pertanyaan, bersilakan.